sakit betul. Apalagi beda kan kepalanya itu sudah berubah gitu, agak membesar. Apalagi kita dananya nggak ada. Pokoknya ya netes air mata lah sudah. Ketika kita tahu itu kan masih nggak ada modal buat ke Balikpapan. Bapaknya itu langsung mikir gimana caranya gitu. Langsunglah pinjam sama teman gitu buat ongkos ke sini. Iya kayaknya sakit kan karena kepalanya itu sudah besar gitu. Sebelum ganti selang itu masih besar kepalanya, kurang dukungan gitu. Di ujung malam yang sunyi, ada doa tak terhenti. Seorang ibu menatap langit, menahan letih di hati. Langkahnya jauh, tapi cintanya tak pernah mati. Semua ditempuh demi tawa kecil yang dinanti. Dari Muara Samu, ia datang membawa harapan, meniti jarak, menggenggam sabar dan kerinduan. Di balik tangis, ia simpan kekuatan. Karena bagi seorang ibu, cinta adalah perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Dua Alfa, ruang kecil tempat keluarnya kisah-kisah sederhana yang keluar dari hati dengan tujuan mengetuk hati. Ya, kali ini saya berada di rumah singgah pasien dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari Muara Samu ya, yaitu Ibu Nur Hayati. Yaitu seorang ibu yang saat ini sedang berjuang ya, menjemput kesembuhan untuk anaknya yaitu di Azalia ya. Selamat siang Bu Nurhayati ya. Salam kenal Bu, saya Hengki ya. Jadi mungkin kita sharing ya Bu ya. Ya. Mungkin pertama kali saya ingin tanya Bu ya terkait dengan awal muasal ya. Tahu apa di Azalia ini seperti apa kondisi awal gitu, awal lahir, apakah memang sudah ada gejala atau awalnya memang normal waktu kelahiran? Iya, kalau awalnya sih normal ya. Umur 2,5 bulan itu baru kelihatan, dia nangisnya itu kencang betul, kelihatan kan matanya sempit gitu. Berarti awal lahir itu sebenarnya normal ya? Normal. Oh iya. Baru kelihatan umur 2,5 bulan. 2,5 bulan. Iya. Itu dari tanda apa itu Bu waktu itu? Waktu itu tandanya beda, matanya itu agak sempit gitu, kepala ininya apa urat-uratnya itu kelihatan. Oh ini? Iya. Antara alis dan mata ya? Iya. Itu beda. Itu umur 2,5 Iya. bulan. Lalu waktu itu ketika Ibu tahu ya, apa yang Ibu lakukan pertama kali waktu itu? Pertama itu cuma kita ya karena kita orang pasir kan. Nah, orang pasir kan biasanya pakai sembur gitu, adat pasir kan. Yang kita obatin itu, tapi tetap aja begitu. Habis itu dekat umur 4 bulan baru kita ke puskesmas. Puskesmas. Kalau pertama kita puskesmas Komam. Karena Puskesmas Komam. bapaknya kerja di sana kan dulu. Oh iya. Oh dulu Bapak kerjanya di puskesmas Komam? Enggak, kerja di apa itu? Yenso gitu nah. Oh. Kita tinggal di sana sementara kan. Iya. Nah, berobatlah di Muara Komam gitu. Habis itu disuruh rujuk ke Grogot. Nah, kita bawa ke sana bilangnya harus ada lengkap dulu. Apa ngurus BPJS gitu kan. Nah, baru kita urus. Oh, berarti awal muasalnya Ibu nggak ada BPJS? Iya, nggak ada, masih si kecil ini kan nggak ada. Oh iya, baru lahir ya? Baru Jadi lahir. belum masuk di KK juga ya? Iya. Tapi momen waktu itu belum tahu ya kalau Adik Azalia ini diagnosanya hidrosefalus, belum tahu ya? Sudah tahu di rumah sakit tadi Muara Komam. Oh, di Muara Komamnya ya? Dapat diagnosa. Pas kita periksa umur tadi itu 4 bulanan itu. Apa yang Ibu rasakan pertama kali ketika tahu diagnosanya adalah hidrosefalus? Wah, sakit tuh. Sakit betul. Apalagi beda kan kepalanya itu sudah berubah gitu, agak membesar. Apalagi kita dananya nggak ada. Pokoknya ya netes air mata lah sudah. Waktu itu usia berapa Bu? Waktu tahu diagnosanya hidrosefalus? Iya 4 bulan tadi. 4 bulan itu ya? Iya. Kalau kondisi sekarang apakah memang masih rawat kontrol atau seperti apa Bu? Kalau yang sekarang ya? Iya, masih rawat kontrol kita. Kontrol ya. Uh-uh. Dari dokter, apakah ada ini masukan apa?
tindak lanjut atau seperti apa Bu dari dokter? Ya bilangnya kita cuma kontrol aja dulu kan. Soalnya kalau anu kan ini baru diganti selang. Nah, masih lancar kan itu. Tindakan lanjut belum. Ini dipasang selang? Iya, baru pasang ganti selang. Bulan 2 kemarin tuh kita pasang selang kan. Nah, karena ini buntu, ya kita ganti selang lagi bulan ini kemarin. Iya, iya. Itu ganti selang tiap berapa kali Bu? Atau dalam 1 bulan tuh apakah tiap bulan ataukah dalam 1 pekan atau seperti apa Bu? Ganti selang. Tergantung sih. Kalau ini ndak buntu, ndak ganti. Ini kemarin kan buntu selangnya. Makanya diganti. Udah nggak baru ganti nih? Iya, kemarin. baru ganti. Dari berapa lama Bu? Dari yang sebelumnya? Dari bulan 2, ini bulan berapa? 10 kan? Bulan 10. Nah, itu ya, kan. hampir 1 semester ya Bu ya? Iya. Oke. Kalau malam Bu, waktu tidur, rewel enggak adik Azalia ini? Kalau habis operasi ini kita di sini alhamdulillah enggak. Tapi sebelum ganti selang itu ya rewel betul. Rewel ya? Rewel itu karena apa Bu? Karena memang sakit kah di dianya? Iya, kayaknya sakit kan karena kepalanya itu sudah besar gitu. Sebelum ganti selang itu masih besar kepalanya. Pokoknya mulai jam 11 sampai setengah 3 itu dia rewel. Bu, mohon maaf ya Bu. Iya. Ini kan kepalanya, apakah usia berapa tadi Bu yang ketahuan? Usia 4 bulan ya? Apakah memang sudah sebesar ini atau dia ini ya makin besar atau gimana Bu? Iya, emang langsung besar dia. Langsung Habis itu besar gitu. Udah. Tapi sejauh ini yang paling besar atau memang sempat ini sempat Sempat membesar lagi. Iya. Iya. Ini alhamdulillah agak kecil daripada kita sebelum ganti selang itu. Kalau ini Bu, waktu kan tadi kan adik Azalia kan sempat kayak rewel ya di malam hari. Mungkin ngerasa sakit ya. Iya. Kalau Bu Nur Hayati mengalihkan ini ya, biar adik Azalia enggak rewel tuh caranya gimana Bu? Kalau dari Ya kita bangunin, angkat, kita gendong gitu. gendong timang gitu ya Bu ya. Habis itu kalau dia sudah enggak nice lagi kita boboin. Iya. Gitu tuh lama gak Bu? Ini rewelnya? Iya, lama. Pernah Bu sampai dalam 1 malam itu nggak tidur sama sekali gitu? Enggak sih, paling itu 1 jam pernah kita enggak tidur karena rewelnya. Iya. Pokoknya kita bobo, kita gendong gitu. Iya. Kalau kondisi sekarang sudah bisa ngomong kah adik ini? Belum ya. Paling ketawa ya. Ketawa ya. Kalau diajak ketawa dia ketawa. Iya. Kalau Azalia sekarang sudah ini makan apa Bu? Sekarang? Makan tuh kadang kita buat sendiri bubur. Bubur ya. Kadang makan sun kan ganti-ganti. Kalau itu terus dia bosan juga. Kalau yang paling disenangi di Azalia? Kalau kemarin sih kita kasih super bubur itu nah. Super bubur? Iya. Kemarin dia suka betul itu. Nyampe sekarang sih suka, tapi kita kasih jarang-jarang aja. Takut ndak kan bumbunya itu nah. Kurang bagus kata dokter. Iya. Kalau sekarang berarti bubur sun itu ya? Iya, kadang sun. Kalau enggak kita buat sendiri buburnya. Kalau adik Azalia ini anak keberapa Bu? Anak keempat. Keempat? Iya, yang nomor 2-nya meninggal. Tapi sama suami yang baru ini. Yang keduanya. Iya. Ini berarti anak keempat Ibu ya? Iya. Kalau anak yang pertama dan ketiga di mana sekarang? Di rumah? Di rumah. Yang anak pertama usia berapa Bu? Usia 23, tapi beristri sudah. Sudah beristri ya? Iya. Kalau yang ketiga? Yang ketiga umur 15 tahun. 15 tahun, berarti SMA. Iya. Ya, masa SMA. Iya, kalau sekolah, tapi dia mau sekolah. Udah sekolah. Cuma kelas 2 SMP aja. Bu, ini kan Ibu dari Tanah Grogot ya? Iya. Kalau saya cek di map itu, perjalanan dari Tanah Grogot ke Balikpapan itu hampir ada kayaknya 4 jam gitu ya? Iya, kalau dari Grogotnya. Dari Grogotnya. Belum masuk, kalau ke Muara Samunya 6 jam dari 6 jam ke Penajam sini. Ini nih Bu, waktu tadi ya ketika tahu dari dokter didiagnosa hidrosefalus ya. Ketika diagnosa itu muncul di ini ya, apa yang terbesit langsung di ini pikiran Ibu dan Bapak waktu itu ketika tahu ya?
Nah, ketika kita tahu itu kan masih nggak ada modal buat ke Balikpapan. Bapaknya itu langsung mikir gimana caranya gitu. Langsung lah pinjam sama teman gitu buat ongkos ke sini. Berarti yang dipikirkan terkait biaya pengobatan. Iya, biaya. Makanya ini terlambat kemarin. Oh, terlambat. Modal biayanya kita ke sini nggak ada. Oh, iya. Mohon maaf Ibu kalau boleh tahu, Bapak pekerjaannya apa? Serabutan. Apa aja dia kerja. Nggak ada netap gitu. Serabutan itu kayak gimana Bu? Kalau di Jawa itu kan serabutan kan ini ya, bisa bantu tukang, kadang bantu sawah. Kalau di rumahnya Ibu serabutan itu seperti apa biasanya? Seperti kalau orang nyuruh angkut sawit, dia angkut sawit. Kalau nyuruh ngangkut kayu, ya angkut kayu gitu. Kan ini kan hidrosefalus itu berarti kan cairan Ibu ya? Cairan yang ini ya. Sempat ada tindakan untuk mengurangi ukuran kepala yang terlalu besar itu ada? Sempat ada tindakan dari dokter? Ada kan, ini, pasang selang. Pasang selang ya? Itu sudah dapat berapa kali pasang selangnya Bu? 2 kali sama ini. Oh berarti ini yang kedua ya? Iya, ini yang kedua. Kalau yang pertama itu di mana waktu pasang selangnya? Sama, di Kanujoso ini. Oh Kanujoso. Di rumah sakit sini juga. Iya. Berarti Ibu di Balikpapan sudah berapa lama Bu? Kalau yang baru ini sudah 14 hari ini. Terus kemudian mohon maaf ya Bu ya, tadi kan Ibu juga berpikir ketika mau ke Balikpapan kan tantangannya biaya. Iya. Ya kan? Sempat nggak terpikir gimana nih biaya waktu di Balikpapan ya kan? Iya. Itu seperti itu. Nah, apa yang Ibu rasakan ketika pertama kali sampai di Balikpapan dan apa yang menjadi tantangan ya terberat ketika Ibu membawa adik Azalia ini ke Balikpapan? Tantangannya itu sudah takut gimana, apalagi kalau baru ini kan kita pernah operasi kan. Takut rewelnya itu, apalagi dana nggak ada, pokoknya kepikiran, banyak sudah kepikiran. Sampai kita minta donasi ke bagian Tanah Pasir itu. Kabar Benua kan kalau itu di Tanah Pasir, Kabar Benua, minta donasi di situ buat kita di rumah sakit itu. Kalau di Balikpapan ada saudara, ada family? Nggak ada. Nggak ada. Kok berani Bu ke Balikpapan? Demi anak, apapun demi anak kita. Ya. Kalau untuk saat ini Bu, kebutuhan sehari-hari dari mana Bu? Pemenuhan kebutuhan ini, kebutuhan sehari-hari. Ya kita cuma di sini aja sudah. Alhamdulillah ada rumah singgah, ada tempat kita makan gitu. Pernah nggak Bu terpikir kayak sempat putus asa gitu kan, atau saya sudah menyerah, sudah berat nih? Nggak pernah. Nggak pernah. Pokoknya demi anak apapun kita lakuin ya. Apa yang menguatkan Ibu untuk terus bertahan ya? Karena kalau saya pikirkan ya, tantangan berat Ibu. Jauh dari rumah, terus ke Balikpapan, nggak ada sanak saudara, belum lagi biaya. Gitu. Apa yang menjadikan penguat gitu di Ibu? Iya, cuma anak ini tadi sudah. Pernah kita 4 kali ke Samarinda Bu. Sempat ke Samarinda? Iya. Itu sebelum ke Balikpapan? Enggak, habis operasi ini kita disuruh ngambil obat antivirus ke Samarinda. Pernah 4 kali itu. Bentar Bu, saya sedikit ini ya. Jadi berarti habis dari puskesmas, terus kemudian dirujuk ke Balikpapan? Iya. Setelah dari Balikpapan, terus sempat ke Samarinda dulu? Iya, dirujuk lagi ke Samarinda ngambil obat tadi. Karena di Kanujoso nggak ada dokter antivirus gitu. Terus Balikpapan ke Samarinda naik apa Ibu waktu itu? Naik bis. Naik bis? Iya. Berdua aja? Sama bapaknya. Sama bapaknya ya? Bertiga aja. Bertiga ya? Ya. Di Samarinda berapa hari di sana Bu? Cuma 4 kali ke sana kita. Cuma 1 malam gitu balik lagi. Berarti nggak ada menginap di sana ya? Itu nginap 1 malam gitu kita. Nginap di mana Bu waktu itu di Samarinda? Karena kemarin kan rumah singgahnya penuh. Ya kita singgah di rumah hotel dekat situ kan. Nah tinggal di situ kita. Kadang pas terakhir itu nginap di masjid dekat rumah sakit itu. Nginap di masjid? Iya. Tapi itu aman aja adik ketika nginap di masjid itu? Aman nggak aman ya kita gimana lagi. Apalagi modal tadi kan udah sekarat, itu kan harga hotelnya mahal, semalam tuh 270.
Waktu itu kayak gimana? Boleh dibantu gambarkan Bu suasana waktu apa tidur di masjid itu ya? Adik Azalia memang dibaringkan Iya, kita baringkan di luar kan. Bukan di dalam, di luar kita luar tidur. masjid. Iya, di luar ada kan tempat teras gitu. Kita di luar situ boboknya. Nggak digigit nyamuk atau apa Bu? Ya, kita kadang nggak bisa tidur juga sih sambil jaga-jaga dia. Apalagi waktu itu dia rewel betul. Selama 1 hari itu ya nunggu Iya, menunggu balik jadwal bis mungkin juga ya. iya. Ada nggak sih pesan dari Bapak untuk Ibu itu yang ibarat saling menguatkan ya antara seorang suami dan istri? Ya dia cuma bilang ya sabar aja kita. Siapa tahu ada rezeki nanti kita gas kontrol terus. Ini kan sempat kemarin tertunda kontrolnya. Makanya dia membesar lagi. Sampai 4 bulan ketunda karena modal tadi kan nggak ada. Tertunda itu berarti habis dari Samarinda itu Bu? Iya, Habis dari Samarinda pulang tapi kontrol ke Balikpapan ini sekali tambah darah. Habis itu bulan 6 itu kalau nggak salah. bulan 6 pulang. Terakhir itu nggak kontrol sudah. Harusnya kontrolnya bulan? Dia 2 minggu sekali. Harusnya 2 minggu sekali. Iya, harus kontrol. Cuman karena mungkin terpikir biaya tadi ya. Iya, karena biaya tadi kan. Bu, mohon maaf tadi kalau saya nggak salah dengar ya, awal berangkat ke Balikpapan tuh dengan, mohon maaf, hutang nggak Bu? Iya, Pinjam? iya, Pinjam ke tetangga? iya. Alhamdulillah sudah lunas Bu ya? Alhamdulillah. Bu, kalau tadi saya izin tanya terkait dengan ini ya, yang dipikirkan Ibu sama Bapak, kalau tantangan di keluarga besar, ketika tahu adik Azalia, gimana respon keluarga besar? Karena ya gitu juga sih. Sebenarnya ya Mendukung semua kah atau sempat ada, mohon maaf ya Bu, kalimat-kalimat yang mengendori Ibu gitu kan? tidak terlalu support sih. Karena ya kurang dukungan gitu. Maaf ya. Ya Bu, kondisi keluarga memang secara garis besar ya, secara keseluruhan memang kondisinya menengah ke bawah kah? Atau kondisinya juga sulit? Atau dari keluarga yang berada? Iya, nggak berada sih. Ya Nggak sederhana ya, Iya, hidup sederhana aja. Gitu. Apa yang Ibu harapkan ketika Azalia saat dewasa nanti? Ya aku pingin tuh dia nanti sekolah masuk pesantren lah. Kenapa pesantren Bu? Ya biar dia bisa ngaji, sholat gitu. Iya sayang. Ketika apa Ibu ini ya, rasa capek, pernah nggak sih Bu kondisi Ibu capek gitu, capek lelah dengan segala perjuangan yang Ibu lakukan? Adakah pernah di titik itu Ibu? Ya pernah sih pernah. Pernah Tapi ya, Bu, demi ya? anak ini apapun kita, walaupun kita mau gini-gini ngantuknya kan, tetap kita no anak. Mungkin saat ini juga di sahabat Duafa ya, Iya. banyak yang mungkin sama ya, sosok-sosok Ibu yang mungkin sedang mendengar podcast ini ya Bu. Iya. Apa pesan Ibu untuk ibu-ibu di luar sana ya, yang mungkin anaknya rewel atau mungkin anaknya bandel gitu ya. Iya. Apa pesan Ibu? Pokoknya kita ngurus anak itu jangan patah hati gitu. Pokoknya jangan lelah lah ngurus anak. Yang penting semangat terus. Walau apapun ngerewelnya anak, tetap semangat. Ya terima kasih Bu atas sharingnya ya. Iya. Jadi saya hari ini juga berbaca ya dari Ibu ya, bahwa memang ternyata kasih sayang Ibu itu luas gitu. Bahkan mau itu lelah, mau itu sakit, mau itu sedih ya, itu kayak seakan-akan tidak sebanding ya dengan kalau ditimbang dengan rasa sayang ya ke anak gitu. Ya terima kasih Bu atas sharingnya ya. Saya izin tutup podcast kali ini ya. Di balik air mata ada doa yang setia. Di balik lelah ada harapan yang tak pernah sirna. Setiap langkah adalah bentuk cinta yang membuat dunia kembali bermakna. Semoga kisah ini menemukan rasa peka bahwa di luar sana masih banyak jiwa yang berjuang dengan doa.
Semoga kita bisa menjadi bagian dari orang yang bahagia, bagi mereka yang setia menanti cahaya. Terima kasih telah mendengar podcast Suara Duafa kali ini. Semoga apa yang kita dengarkan kali ini bisa mengetuk hati kita dan bisa menguatkan hati kita. Suara Duafa, dari hati untuk hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.